sebenarnya bukan masalah GPIB, ini masalah ada di GMKI. Dan GMKI hasil kongres itu telah memutuskan untuk membentuk kepengurusan melalui formatur. Tapi dalam formatur itu yang membentuk kepengurusan pecah. Jadi ada kepengurusan yang mengikuti ketua umum, ada kepengurusan yang mengikuti sekretaris umum. Dan sesuai dengan aturan, sekretaris umum ini memenangkan voting dari formatur, sehingga merekalah yang dapat dianggap susunan pengurusnya sah. Dan mereka dilantik tanggal 28 Januari 2023 di GKI Kuitang. Nah, kubu yang satu, kubu ketua umum, membentuk pengurus juga dan mengajukan diri untuk dilantik dan mengadakan serah terima, mengusulkan tempat di GPIB Paulus. Dan ternyata setelah mereka meminta tempat, GPIB Paulus setuju. Tetapi datang sebuah surat. Sebuah surat itu isinya mengatakan bahwa sudah terjadi pelantikan pengurus. Jadi ini pengurus yang mau dilantik tanggal 31 Januari 2023 tidak sah. Lalu diminta untuk dibatalkan dan GPIB Paulus sudah membatalkan. Tapi kemudian berkembang di media sosial bahwa seolah-olah GPIB yang menjadi biang kerok. GPIB yang ikut serta dalam pemecah belah GMKI, nggak ada urusan itu. Dan itu diwujudkan dalam bentuk poster digital yang menuliskan nama ketua umum Sinode GPIB, wanted, artinya dicari supaya diberitahu bahwa orang ini jangan ikut campur. Nah, sesungguhnya GPIB tidak ada kaitan apa-apa, tidak tahu menahu dengan urusan ini. Seperti itu persoalannya. Lalu GPIB Paulus juga merasa keberatan karena dianggap ikut menggagalkan pelantikan dan acara serah terima. Lalu mencantumkan poster gedung GPIB Paulus bahwa di tempat itu telah terjadi peristiwa bersejarah penolakan terhadap GMKI. Pak Paulus tidak menolak GMKI dalam hal ini. Jadi kelembagaan institusi gereja dalam hal ini GPIB lalu merugikan institusi gereja GPIB, kelembagaan GPIB, lalu juga kredibilitas ketua umum karena disebutkan gambarnya jelas, gambar dan sebutan ketua sinode GPIB seperti itu. Lalu jemaat GPIB juga Paulus, gambarnya jelas fotonya. Nah, ini kan merupakan satu pemutarbalikan fakta dan merugikan nama baik bagi GPIB. Nah, kami berdasarkan keputusan sidang majelis sinode karena ini sangat mengganggu dan ada pendukung undang-undang yang dilanggar, ya kita minta supaya diproseslah secara hukum. Dan kami sudah membentuk tim melalui yayasan hukum untuk memproses ini. Dari pihak GMKI sudah menghubungi GPIB Paulus dan juga kami sebagai fungsionaris untuk datang, katanya meminta maaf. Ya, sebagai lembaga gerejawi minta maaf itu juga baik, ya. Tapi tentu proses hukum itu perlu juga ditegakkan, karena ini media sosial ini kan nggak bisa dibendung. Kemarin GPIB viral mendunia, jadi seperti itu kondisinya. Seolah-olah berita itu
menegaskan bahwa GPIB ikut campur memecah belah GMKI. Nah, ini yang tidak dapat kami terima dan berharap publik dapat mengetahui ini upaya kami mengklarifikasi GPIB tidak sama sekali terlibat dan tidak tahu menau dengan masalah GMKI, sehingga perlu diklarifikasi. Pada intinya adalah yang pasti adalah GPIB tidak tahu menau tentang persoalan ini, sehingga agak memang mengejutkan ketika membaca postingan yang menyudutkan Ketua Umum Majelis Sinode GPIB, menyudutkan GPIB. Jadi benar-benar GPIB tidak tahu persoalan ini, tetapi seolah-olah dipakai GPIB menjadi pemecah belah GMKI. Tapi yang pasti adalah ada 3 hal di sini bahwa telah terjadi pencemaran nama baik Ketua Sinode GPIB, pencemaran nama baik lembaga Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dan juga pencemaran nama baik GPIB Jemaat Paulus. Dan tentunya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua II, Pak Pendeta Raintuh, bahwa permintaan maaf tetap kami terima, tetapi proses hukum akan tetap terus berlangsung. Harapan kami bahwa sebagai organisasi yang mewadahi para mahasiswa yang masih sangat muda-muda sekali untuk lebih bijaksana di dalam menjalani organisasi, apalagi ini sebuah organisasi yang kita tahu bersama menggunakan label Kristen, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Jadi harapan kami bahwa Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia yang berlabelkan Kristen ini membangun satu suasana yang kondusif, sehati, sepikir, satu tujuan, dan diharapkan untuk tidak terjadi keterpecahan, tetapi menjadi contoh teladan yang baik bagi banyak orang. Dengan demikian tentunya GMKI dapat menjadi berkat juga bagi banyak orang. Ya, ini kayak petir di siang bolong. Jadi kita merasa terganggu, terusik ketika pimpinan kami ada dimasukkan atau katakanlah difitnah begitu ya, di semacam grup media sosial, wanted dan lain sebagainya. Padahal pada saat yang sama Ketua Umum lagi bersama-sama dengan kami. Itu yang pertama itu. Kami merasa terganggu adanya hal-hal seperti itu yang justru dilakukan oleh adik-adik mahasiswa yang dalam persoalan sendiri di mana kita GPIB tidak tahu menau akan hal itu. Itu pertama. Dan yang kedua, karena ini sudah masuk ranah hukum, tentu saya menegaskan apa yang disampaikan Ketua II bahwa proses hukum tetap harus kita lakukan. Ini sebagai pembelajaran. Janganlah tangan itu gatal, janganlah pikiran itu mencoba membuat sesuatu yang tidak benar begitu ya. Karena apa? Karena ini menunjukkan, memperlihatkan Ketua Umum kami itu menunjukkan dan mempertontonkan seolah-olah kami, lembaga kami GPIB juga ada di lingkaran itu, padahal kami tidak tahu menau perihal itu. Nah, inilah yang harus sebagai pembelajaran kita proses melalui yayasan hukum kami untuk marilah kami juga menunggu permintaan maaf, tapi tidak putus sampai di situ. Tapi kami juga perlu satu pembelajaran. Janganlah begini, karena ini kan media sosial beredar kemana-mana. Yang ditangkap pihak lain selain GPIB atau selain GMKI, seolah-olah GPIB ada di lingkaran itu. GPIB sebagai pemecah belah, tidak benar. Makanya inilah yang kami proses, kami laporkan ini, kami sudah berkonsultasi juga dengan bagian hukum kami untuk kami segera proses. Harapannya janganlah terjadi lagi. Kita semua ini anak-anak Tuhan, marilah kita dudukkan permasalahan itu dengan jernih, dengan benar, gitu ya. Apalagi sekarang forum
serba media sosial. Jari-jari ini jangan terlalu gatal, pikiran ini jangan terlalu berpikir yang negatif. Ya, ketua umum kami apalagi yang dicantumkan atau disebar melalui media sosial oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi kami akan kejar ini ya, sebagai pembelajaran.